juga kakak-kakak Master Guide yang dari Uni Barat. Terima kasih boleh bergabung juga bersama-sama, karena Master Guide dan ada yang Uni Timur, Uni Barat. Master Guide Indonesia kita kan, itu sebabnya saling membagi kita, apa saja yang kami dapatkan, kami bagikan. Begitu juga dari kakak-kakak dari Uni Barat, yang kami belum dapatkan ya kami terapkan di sini, kami cari, dan kami ikut aktif dalam berbagai kegiatan. Jadi, karena Master Guide-nya, tidak ada Master Guide ini, memang Master Guide Indonesia hanya itu. Dan kita saling membagi akan hal ini. Terima kasih ya Kak Jimmy, karena sudah berinisiatif untuk melengkapi semua tuntutan. Jadi waktu di 2013 di Pretoria, di Afrika Selatan, waktu Kongres Pemuda Advent, Youth Impact sana, kegiatan ini memang sudah ditekankan. Tapi sebelum Pendeta Yabut pergi ke Pretoria, dia sempat hadir di konvensi Master Guide di Uni Timur, dibuat di kantor Uni waktu itu. Kami masih direktur daerah conference Minahasa waktu itu. Itu sama-sama dengan bendera Master Guide. Dia berikan waktu itu. Dan ini hal yang menantang, tapi karena saking sibuknya berbagai kegiatan, karena di kegiatan pemuda itu bukan hanya junior youth, malah ditambah dengan one year in mission, public campus ministry, dan muncul lagi senior youth leader, dan bagaimana memberikan fokus kepada ambasador dan young adults, dan banyak hal-hal yang harus dibuat, karena terutama adalah penginjilan. Sehingga fokus yang berulang kali kami bicarakan ini ya baru terlaksana sekarang ini. Jadi kayu juga bagikan kepada kakak yang ada di Uni Barat, karena memang sudah masuk dalam kurikulumnya. Jadi saya memberikan perhatian yang besar, teman-teman. Ini 12 kayaknya, 12 materi ya, pengembangan bakat yang akan dilakukan di setiap hari Senin ya Kak, di hari Senin. Ini terus terang saja sebagai tanggung jawab kita di adik-adik kita yang ada di Adventurer dan Pathfinder, juga menjadi nilai tambah untuk kita. Dan ini sangat membantu untuk pengetahuan kita dalam komitmen penyelamatan jiwa-jiwa melalui Salvation and Service. Dan saya memberikan apresiasi malam hari ini. Semoga kita sukses dapat selesaikan itu. Dan tentunya malam hari ini saya buka dengan resmi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Didi sudah membuka acara kita dengan resmi. Baiklah, untuk selanjutnya kami serahkan kepada Kak Noldi, pembawa materi kita. Kak Noldi, nanti sebentar Kak Noldi akan memperkenalkan diri juga, supaya teman-teman yang hadir saat ini, dan bahkan yang sementara menyaksikan secara live di halaman AEUC Master Guides, boleh mendapatkan ya, boleh kenal dan boleh semakin tahu akan Kak Noldi dan materinya akan dibawakan. Kami persilakan Kak Noldi. Baik, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam untuk Kakak Direktur Pelayanan Pemuda Advent Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Pada saat ini kita dapat berjumpa ya melalui jaringan internet secara daring ya. Dan saya boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi yang telah dikemas, yang telah disiapkan oleh Departemen Pemuda General Conference. Ya, jadi satu kesempatan yang luar biasa yang bisa saya terima dan mengawali teman-teman Master Guide, rekan-rekan sepelayanan yang lain untuk menyampaikan materi. Ya, saya di sini bukan yang paling tahu, saya di sini juga bukan yang paling sempurna. Ya, kesempurnaan hanya milik dari Master Guide Agung kita, Yesus Kristus, dan kami ini semua hanyalah murid-muridnya.
ya. Tidak ada yang terbesar di antara kita semua. Kita hanya perlu saling berbagi dan saling ya memberikan pengetahuan sehingga jika pelayanan ini sama-sama kita ketahui, kita mengetahui teknis dan semua hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan ini, maka kita semua akan sejalan sesuai dengan misi kita, yaitu pelayanan dan keselamatan. Seringkali terjadi perbedaan oleh karena tidak memiliki pandangan yang sama untuk pelayanan kita ini. Jadi saya bersyukur untuk pelayanan ini juga, kesempatan ini, karena memang ini sudah menjadi satu kebutuhan untuk melengkapi kemampuan, skills dari Master Guide yang berada di barisan terdepan untuk pelayanan bagi adventurer dan pathfinder, ya, pelayanan pemuda junior. Dan senang sekali karena kita semua Master Guide yang ada di Indonesia boleh bergabung, kita boleh saling berbagi. Saya sebentar akan menyampaikan beberapa poin-poin penting dari pelajaran dan kita akan lebih banyak berdiskusi. Memang kelas ini, saya lihat materinya, kita perlu tatap muka dan ada interaksi secara langsung, karena khusus untuk materi saya ada kepemimpinan, ya, ada kelompok kecil di sana, ada regu di sana, ada kelompok di sana yang perlu dibentuk. Tapi tidak mengapa kita bisa coba dengan menggunakan fasilitas yang ada ini, kita bisa menyesuaikan, kita dapatkan teorinya, dan kita bisa praktekkan di klub kita masing-masing di jemaat. Oke, saya izin untuk membagikan screen, ya, materi yang saya siapkan dari materi yang telah dibuat oleh Departemen Pemuda GC. Oke. Oke, seperti yang tadi telah disampaikan oleh Kak Didi dan juga Kak Jimmy, 12 materi yang akan kita pelajari di segmen skill development dari Master Guide. Yang pertama ini adalah bagaimana menjadi pemimpin Kristen, ya, bagaimana menjadi pemimpin Kristen. Seperti kita lihat dari judulnya, sepertinya orang yang membawakan ini adalah orang yang sudah menjadi pemimpin Kristen yang benar. Saya perlu mengakui bahwa saya belum sempurna. Saya juga waktu membaca dan mempelajari materinya, saya lihat, wah, ini banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan juga. Jadi dengan saya diberikan kepercayaan membawakan materi, mewakili teman-teman yang lain, saya juga belajar bersama-sama dengan teman-teman, rekan-rekan sepelayanan sekalian. Dan saya berharap kita tidak kaku di sini, kita boleh saling berbagi, karena yang kita harapkan, tujuan kita dari mengikuti seminar ini bahwa semua yang masuk, semua yang mengikuti, waktu keluar mendapatkan pengalaman yang baru dan juga ilmu yang baru untuk bisa digunakan, diterapkan di klub. Kalau kita hanya tahu teori tapi tidak kita terapkan, sia-sia kita mengikuti kelas pada saat ini. Jadi mari kita set di awal bahwa apa yang kita dapatkan, kita akan terapkan nanti di kelas. Oke. Seperti juga yang tadi Kak Jimmy sampaikan, ini ada kode seminarnya, LEAD 106, ya. Kalau kita lihat dari preview yang ada di EWMT, ini berkaitan, ya, karena dikembangkan juga oleh NAT dan mungkin di-approve, bukan mungkin, tapi sudah di-approve. Kita lihat tadi inisiatornya ada Glenn Milam yang dari NAT, ya. Jadi konsep EWMT yang sekarang mungkin belum sudah dijalankan oleh GC dan kita di Indonesia sudah mulai jalankan. Ini prinsipnya sama. Jadi semua nanti ada seperti sistem kuliah, mata-mata kuliah yang perlu diambil oleh Master Guide untuk melengkapi, untuk pengembangan dari kemampuan skill dalam pelayanan nanti, ya. Saya tidak lama-lama di sini, tapi kita bisa lihat di sini klasifikasinya. Dan ini contoh saja untuk Pathfinder Programming di kelas seminar EWMT. Ya, ada bobot seminar, ada nomor urut, nama seminar, dan alokasi waktu. Kalau saya 1 jam dan 30 menit. Ya, kita bisa lihat. Dan ini yang tadi Kak Jimmy sudah sampaikan, sumber dari kita punya kelas. Juga ini pengembangan dari yang tahun 2002. Kalau tahun 2002 hanya spesifik 4 bidang area ini, tetapi sekarang sudah lebih diperinci lagi dengan mata-mata kuliah dan kode kelas masing-masing, seminar masing-masing. Dan ini yang penting juga,
telah disinggung oleh Kak Jimmy, karena mengeluarkan sertifikat, oleh sebab itu kita perlu data yang bisa menjadi pegangan, baik bagi penyelenggara maupun juga oleh kita masing-masing, ya, bahwa kita telah menyelesaikan tuntutan ini, terlebih khusus bagi kandidat Master Guide, bagi peserta kelas Master Guide, oleh karena ini masuk di kurikulum tuntutan untuk menyelesaikan tuntutan kelas Master Guide, ya. Jadi diharapkan untuk bisa mengisi daftar hadir yang tadi telah kami minta, nama, nama, nomor HP, alamat klub, jemaat, dan nama klub, jemaat, dan daerah atau uni, juga email. Karena email nanti digunakan untuk kami akan mengirim, atau penyelenggara akan mengirim sertifikat online-nya jika menyelesaikan tuntutan. Juga nanti ada catatan seminar yang ditandatangani oleh narasumber. Jadi mungkin kakak-kakak bisa persiapkan, entah itu dalam bentuk fisik, ya, ataupun kalau menggunakan komputer bisa mungkin sambil mengetik catatan-catatan dari poin-poin penting yang saya dapatkan dalam pelajaran seminar pada malam hari ini, atau 12 seminar yang akan kita ikuti. Tolong siapkan catatan-catatan, tidak perlu mengikuti apa yang disampaikan, materi yang ada, tetapi poin-poin penting saja dan mungkin sesuatu yang baru atau yang menjadi catatan kita dari pelajaran malam ini. Kalau ada foto juga lebih bagus, kita boleh selfie, ya, kita boleh selfie dengan alat yang kita gunakan atau bisa screenshot alat yang kita gunakan sehingga nanti menjadi perlengkapan untuk portofolio. Juga foto dan laporan kegiatan, artinya di laporan kalau ada diskusi kelompok, bisa ada foto kelompoknya di screenshot, juga ada foto dari pemateri mungkin di screenshot dan dilampirkan di laporan atau catatan seminar itu, ya. Mungkin hasil penelitian tidak ada, terus lembar tugas kalau seandainya ada tugas. Tapi untuk materi saya mungkin tidak ada tugas, ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan di awal ini juga, menambahkan yang disampaikan oleh Kak Jimmy. Oke, pertanyaannya saya butuh respon dari rekan-rekan sekalian. Kalau seandainya saya meminta tanggapan, tolong dikasih jempol ya. Kira-kira yang menyatakan senang menjadi susah atau senang menjadi pemimpin. Kalau menyatakan senang, boleh saya lihat jempolnya? Menjadi pemimpin, boleh saya lihat jempolnya? 1, 2, 3, 4. Oh, ada juga yang tidak. Ya, saya lihat tidak memberikan jempol. Berarti pilihannya adalah susah. Ternyata susah menjadi pemimpin. Pertanyaan kedua, mudah atau sulit menjadi pemimpin? Boleh saya lihat jempolnya yang menyatakan mudah? Hampir tidak ada. Ada 1. Wow. 2. Oh, ternyata mudah jadi pemimpin. Ketiga, untung atau rugi menjadi pemimpin? Yang jawab rugi atau yang merasa rugi menjadi pemimpin, kasih jempolnya. Boleh? Wow, berarti untung semua ini ya, jadi pemimpin, tidak ada ruginya. Terima kasih. Oh, ada 1 yang rugi. Terima kasih sudah jujur, kakak-kakak, itu lebih baik. Oke. Ya, ini tambahan juga. Berbicara tentang kepemimpinan ini, di Departemen Pemuda ini hal yang sangat utama, sangat vital sekali. Ya, dari adventurer sampai beberapa program-program kepemimpinan yang dibuat di pelayanan pemuda ini, hampir semua ada. Bahkan di 4 ministry yang kita ketahui di pelayanan pemuda saat ini, beserta 2 program kepemimpinan, junior dan senior, semua fokus di kepemimpinan. Ya, kita lihat dari adventurer, hampir di beberapa kelas ada kepemimpinan. Di Pathfinder ada yang namanya sistem beregu, dan yang berkembang saat ini ada leadership training 4 tahun di Pathfinder, ya, dari usia penyelidik, perintis, penjelajah, pemimpin. 4 tahun sudah dilatih untuk bisa mengembangkan tugas-tugas dari konselor, dari pembina, sudah dilatih sehingga waktu jadi pembina sudah lebih siap lagi. Ada juga kelas Master Guide. Dan ada kepahaman yang saya lihat spesifik, ada banyak kepemimpinan pemuda junior, kepemimpinan di alam bebas, kepemimpinan di alam, ya banyak sekali. Sampai di kelas-kelas kepahaman juga ada program-program kepemimpinan. Di Ambasador ada di modul 2, di pemuda dewasa juga di
kelasnya juga saya sudah lihat, dan juga di Master Guide ini yang saat ini khususnya kita di session 3 khususnya untuk seminar ini, dan session 4 untuk memang praktikal sekali leadership development ya. Terus di senior youth leader ada seminar keempat, di ABSTC dan PBSTC ada sesi ketiga, terus di PLA ya leadership award, dan APLA advance-nya lagi ya, sampai yang terbaru sekarang ada dalam kerangka AYMT ya, ada yang kita ketahui khusus banyak sekali ya, banyak seminar tentang kepemimpinan yang dimasukkan di dalam sertifikasi yang ada. Khusus untuk BST ada BST ada tapi tidak dalam seminar tersendiri, dia tergabung bersama organisasi klub. Tetapi kalau kita ambil khusus sertifikasi direktur, baik Pathfinder atau Adventurer, di sana ada, dan itu dasar, ya, kodenya 001. Kalau saya punya ini, kode materi yang saya bawakan ini adalah yang 106, ya. Jadi sudah bukan dasar lagi, ya, tetapi bisa kita ikuti sesuai dengan tuntutan atau kurikulum yang dikeluarkan oleh uni atau daerah di mana kita berada. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah, saya kasih contoh saja ini untuk Introduction to Leadership Skill, Lead 001 di AYMT ya, sertifikasi untuk direktur. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Sasarannya di sini kita bisa lihat, untuk mendapatkan perhatian sejumlah keterampilan kepemimpinan kelompok dasar yang perlu untuk memimpin sebuah regu atau kelompok. Ya, sasarannya supaya kita Master Guide yang mungkin nanti mendapat tanggung jawab di barisan terdepan atau di kelompok paling dasar untuk kelas kepemimpinan, yaitu di regu untuk pelajaran kepemimpinan di regu, kita boleh mendapatkan perhatian hal-hal yang penting kita perlu ketahui. Dan penjelasan bagi kita yang kita bisa dapatkan dari sini adalah peserta nanti diharuskan atau kita semua diharuskan untuk mulai mengembangkan keterampilan kepemimpinan kelompok dasar yang diperlukan untuk memimpin dan mengarahkan satu regu di dalam menyelesaikan tugas-tugas dengan berhasil yang dituntut oleh kurikulum atau program kelas. Ya, saya percaya dari daftar yang tadi sudah kami terima, hanya ada 7 kandidat Master Guide ya, atau yang mengikuti kelas Master Guide, dan sisanya dari 63 total yang mendaftar ada 56 jadinya ya, 56 yang sudah Master Guide. Dan sepintas saya lihat kebanyakan kita ini adalah penggiat yang sudah aktif ya, dan sudah terlibat dari tahun ke tahun dalam pelayanan, bahkan sudah menjabati tanggung jawab yang dari dasar sampai kepada pemimpin-pemimpin di daerah, bahkan di uni, koordinator mungkin, dan lain-lain. Ya, penasehat mungkin. Jadi, ini bukan hal yang baru. Tetapi izinkan saya untuk kita fokus kepada CMG. Kita fokus kepada calon Master Guide, ya. Tetapi kita juga bisa belajar bersama karena ada diskusi-diskusi kelompok, yang mana kita bisa nanti belajar bersama dengan para CMG, supaya kita bisa mendapatkan maksud dan sasaran dari seminar pada saat ini, dan bagaimana menjadi pemimpin Kristen yang baik dimulai dari dasar. Barisan paling depan untuk kepemimpinan, ya, hal yang paling depan dalam struktur organisasi klub Pathfinder, yaitu di sistem beregu. Ya, oke, kita lanjut. Ya, ini susunan atau chart dari organisasi lokal klub Pathfinder, ya, saya ambil seperti gini, saya tambahkan dengan TLT karena ada kaitannya dengan leadership training. Oleh sebab itu saya tambahkan posisinya di dalam struktur ini, ya. Komite jemaat, ya, direktur dibantu oleh direktur deputi. Sekarang kalau kita lihat dari kelas AYMT, kalau untuk kelas yang besar akan berkembang ini deputi director yang membantu director. Ada administrasi, ada hunter, ada class war, dan lain-lain. Ada untuk publikasi, IT, dan lain-lain perlu ditambah sehingga fokus kerjanya bisa mereka lakukan, bisa mereka dapatkan. Dan bagian keuangan dan bendahara dan administrasi sekretaris yang membantu direktur.
Lalu di bawah ada instruktur, konselor, dan parents, dan orang tua. Fokus kami pada malam hari ini, kalau kita lihat kelas-kelas kepemimpinan yang ada, semua punya fokus masing-masing. Khusus untuk seminar ini, fokusnya adalah kepada pembina, dan juga pembantu pembina, dan juga yang terlibat di dalam regu itu untuk kepemimpinan, ada kapten dan juru tulis, ya, ada sekretarisnya. Itu yang kita akan fokus, ya. Kalau kita belajar tentang kepemimpinan secara umum, kepemimpinan Kristen, kita pasti sudah ikuti dan dapatkan di YMT, ABSTC, PBSTC, bahkan mungkin kelas-kelas seminar yang diselenggarakan oleh klub lokal tentang kepemimpinan Kristen, ya. Jadi kita seminar ini kita khusus untuk kepemimpinan di barisan terdepan atau sistem bergu, ya, di mana mereka menghadapi langsung Pathfinder dan Adventurer yang menjadi objek kita dalam pelayanan ini, ya, Master Guide. Oke, kita lanjut. Ini saya hanya menyampaikan kembali saja. Mungkin kita sudah ketahui, tapi mungkin bagi adik-adik CMG yang mungkin belum mengetahui secara detail, saya ingin menyampaikan secara cepat. Deskripsi tugas dari pembina regu, ya, memimpin regu. Dia jadi pemimpin regu, terdiri dari 6 sampai 8 orang, ya, jumlahnya. Memiliki hubungan yang erat dengan anak-anak dan orang tua. Bekerja dan melayani bersama regu dalam program dan kegiatan Pathfinder. Mempersiapkan regunya untuk menyelesaikan tuntutan dan ditamatkan. Yang kelima, mengembangkan persahabatan dan pengertian dengan anggota regu. Kalau kita lihat sepintas dari deskripsi tugas pembina ini bukan tugas yang mudah, tugas yang sulit. Ya, kakak-kakak yang sudah pernah merasakannya pasti sepakat dengan saya bahwa tugas pembina bukan tugas yang mudah. Ya. Nah, ini apa sih itu pembina regu? Kalau kita mau lihat dari apa yang dia kerjakan, kita bisa mengetahui dan bisa mengambil kesimpulan ternyata susah menjadi pemimpin dan sulit menjadi pemimpin. Bahkan rugi juga jadi pemimpin. Tetapi di bagian akhir kita akan lihat bahwa kita bukan hanya menjadi pemimpin untuk mereka, tetapi kita menjadi pelayan bagi Tuhan dengan menjadi wakilnya, pemimpin di klub, dan anak-anak Pathfinder yang ada dalam klub yang kita layani. Ya, pembina regu itu kalau kita lihat dia adalah pemimpin dari sebuah regu, memegang satu posisi kunci. Ingat, posisi kunci. Jadi bukan posisi yang biasa-biasa, ini posisi kunci. Karena apa? Dia mempunyai hubungan yang paling dekat dengan anak remaja atau Pathfinder itu sendiri atau Adventurer itu sendiri. Dia pastinya dipilih dari anggota gereja. Jadi dia harus anggota gereja, ya, yang telah dibaptis. Nah, di mana klubnya itu diorganisasikan, ya. Di mana klubnya itu diorganisasikan. Lalu harus mau, ya ini penting, ya, harus mau bagi pembina juga sekarang saat ini, harus mau untuk belajar. Kalau pembina yang tidak mau belajar itu dipertanyakan, ya. Bertumbuh dan seharusnya dia harus bertumbuh dalam pengetahuan, dalam kerohanian, ya. Bertumbuh dan seharusnya memperluas pengetahuannya akan seni, kerajinan, dan alam. Harus menjadi contoh, harus menjadi teladan yang baik dalam hal semangat dan tingkah laku. Kalau pembinanya tidak semangat, lalu tingkah lakunya juga kurang baik, berarti perlu belajar lagi untuk menjadi pembina yang baik atau menjadi pembina. Harus harus selalu dengan regunya, ya. Ini saya juga pengalaman pernah seperti gitu, kadang meninggalkan regu di dalam acara-acara khusus, acara-acara kampore dan lain-lain. Nah, itu pelajaran bagi saya bahwa harus selalu akan mendampingi mereka di mana saja, ya. Tapi nanti kita lihat sebentar bahwa pembina harus sesuai dengan gendernya juga, ya. Pembina putra harus putra harus didampingi oleh pembina putra, ya. Jangan sebaliknya. Oke, lanjut. Perlu mengenal baik anggota regunya, namanya harus tahu, orang tuanya, dan lain-lain dan lain-lain. Menjadi bagian dari berbagai aktivitas dari regunya. Kalau ada games, pembinanya juga terlibat. Kalau ada kegiatan hiking, pembinanya juga terlibat. Kalau ada kedukaan, ya kalau bisa Pathfinder juga melayani, pembinanya juga ada. Kalau mau tampil, kalau mau mempresentasikan sesuatu, pembina juga mendampingi untuk memberikan support. Berbagai aktivitas dari regunya, ya. Menjadi bagian dari berbagai aktivitas dari regunya. Harus menjadi kenal dengan orang tua, anggota regunya, dan kondisi mereka. Perlu tahu juga kemampuan ekonomi, keadaan orang tua dari anak-anak ini, kondisi mereka juga. Perlu kenal orang tuanya siapa, ya,
dari anak-anak ini. Harus bekerja secara serasi dengan staf klub lainnya dan mau melayani kapanpun dipanggil untuk melaksanakan tugasnya. Ya, bekerja secara serasi. Ini hal yang sulit. Ya, kita sebentar akan coba dalam praktik-praktik yang akan kita buat di case-case yang ada. Ya, dan melayani kapanpun dipanggil. Ya, ini juga satu hal yang sulit. Tetapi bagi para peserta kandidat Master Guide, kalian ada dalam persiapan untuk menjadi pemimpin utama, kalian harus bersedia dari sekarang. Dengan mengikuti kelas, kalian juga sementara magang, sementara dilatih untuk menjadi pemimpin itu. Jadi kalau kalian mampu, saya pastikan juga apa yang telah kalian latih saat menjadi peserta kelas Master Guide, waktu jadi Master Guide, kemampuan itu akan kalian pegang terus untuk bisa bersedia melayani kapanpun dipanggil. Oke. Ya, ini, mohon maaf, pembina junior, ya ini posisi dari kandidat Master Guide saat ini, ya, atau juga mungkin yang masih di kelas penjelajah atau pemimpin yang bisa pembina minta tolong untuk membantu, tapi lebih kepada kandidat Master Guide, dan mereka biasa melayani untuk kelas junior, sahabat teman, dan ditambah dengan penyelidik, ya. Mereka seringkali adalah calon Master Guide, ya, bekerja dan melayani di bawah pengawasan pembina. Jadi tanpa instruksi pembina, pembina junior tidak bisa mengambil langkah sendiri, harus atas persetujuan dan pengawasan dari pembina. Membantu di semua regu dan aktivitas. Mohon maaf, membantu di setiap kegiatan regu. Jadi bukan dia membantu di setiap regu, ya, tetapi di regu yang dia dipercayakan sebagai pembina junior, ya. Terus menerima tanggung jawab yang diberikan oleh pembina. Mengambil alih regu bila pembina tidak hadir. Bila tidak hadir, ya, dan diberikan instruksi. Memberikan contoh yang baik, dan biasa berbaris juga bersama-sama dengan regu, dan berlatih bersama regu, ya, dalam pelatihan-pelatihan regu, pembina junior ini juga hadir. Ini bagian dari pelajaran bagi pembina junior atau calon Master Guide, sehingga boleh dipersiapkan menjadi pembina pada waktunya nanti. Ikut serta dalam perkemahan dan aktivitasnya. Nah, ini penting juga, kadang-kadang waktu perkemahan pembinanya malah pembina juniornya malah tidak mau hadir, padahal ini kesempatan untuk belajar, ya. Jadi pembina junior harus hadir. Ketujuh CMG yang hadir pada malam hari ini harap untuk bisa memperhatikan hal-hal ini. Dan ini semua bersumber dari pedoman administrasi Pathfinder halaman 36 sampai 38. Kita bisa baca lebih jelas lagi di sana. Dan ini dua figur yang memiliki peran kepemimpinan juga di dalam regu, yaitu kapten regu dan juru tulis. Ya, mereka dipilih oleh anggota dan memberikan semangat untuk pencapaian-pencapaian, berhasil memberikan contoh serta memberikan pengaruh untuk memberi inspirasi tiap anggota untuk melakukan yang terbaik. Posisi kapten ini adalah salah satu yang penting, ya, kita garis bawahi. Posisi kapten ini harus, dan kapten tidak hanya harus menunjukkan kemampuannya untuk memimpin secara langsung, tetapi harus juga membentuk semangat Kristiani dalam pengertian dan rasa hormat, ya. Jadi harus punya semangat Kristiani, tetapi di dalam bungkusan pengertian dan rasa hormat, ya, menghormati pembinanya, menghormati anggotanya, menghormati juru tulisnya, ya, dan dia mengerti apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pemimpin Kristiani juga di dalam regu. Juru tulis, ya, sering dikaitkan sebagai sekretaris, ya, karena dia biasa menjadi pencatat di dalam regu untuk semua aktivitas dokumentasi yang diperlukan oleh regu, ya, tetapi juga dia sewaktu-waktu boleh menggantikan kapten regu jika diperlukan, ya. Ini tugas yang penting, dan ini biasanya diberikan kepada Pathfinder, ya, kepada Pathfinder. Oke, lanjut. Ini hanya, ya, kita kembali lagi sasaran kita seperti tadi, ya, untuk keterampilan kepemimpinan kelompok dasar, yaitu regu yang ada di dalam Pathfinder. Nah, keterampilan-keterampilan yang kita akan lakukan itu kepada anggota Pathfinder ini, adik-adik Pathfinder ini bisa kita lihat dan dapatkan melalui diskusi dari beberapa topik ini. Tercatat di dalam manual itu ada 4, ya. Yang pertama adalah membentuk sikap dan nilai-nilai Kristen yang positif. Yang kedua, ilmu dinamika dasar dari kelompok
kecil atau regu, terus peran, fungsi, tugas, dan pemeliharaan dari pemimpin-pemimpin kelompok atau pembina, mengidentifikasi dan berhadapan dengan kepribadian yang merusak atau menghancurkan kekompakan dan kualitas dari regu atau kelompok, sistem berkelompok. Kita masuk satu persatu. Bagian pertama ini, orang-orang muda saat ini bertumbuh dalam situasi yang membuat mereka itu banyak harus mengambil keputusan, banyak melakukan atau membuat pilihan dalam hidup mereka, ya. Mereka dituntut untuk bisa bagaimana pemikiran dari hal-hal yang membingungkan mereka ini, ya, bisa memberikan satu nilai, ya, menghargai dan mendapatkan hal-hal, nilai-nilai yang baik bagi kehidupan mereka, ya, bagi pilihan mereka. Nah, kalau kita saat ini pada umumnya cenderung untuk menunjuk hanya kepada istilah nilai-nilai tertentu, ya. Kehidupan kita harus memiliki sikap seperti nilai-nilai ini atau pandangan-pandangan ini, ya. Kita seperti hanya memberikan nilai-nilai saja, tetapi yang penting di sini adalah kita, karena ada dalam dunia pendidikan kerohanian, maka kita perlu memperhatikan proses untuk membuat dan menentukan nilai-nilai itu, bukan hanya sekedar nilai, tetapi kita bisa membuat dan membantu mereka melewati proses menemukan nilai-nilai yang positif itu di dalam kehidupan mereka, dalam berkelompok, ya. Oke, lanjut. Ya, ini pendekatan-pendekatan yang kita boleh buat, ya, untuk bisa diketahui oleh adik-adik Pathfinder nilai-nilai yang baik dan positif bagi kehidupan mereka dan juga dalam berkelompok, ya. Ya, yang pertama adalah memberi teladan, ya. Memberi teladan ini yang pertama sekali, karena percuma kita mau menunjukkan sesuatu, percuma kita mau mengarahkan kepada sesuatu dan meminta mereka untuk melakukan sesuatu hal, tetapi kita belum melakukannya, kita belum jadi teladan, ya. Pendekatan ini perlu kita lakukan dan kita harus kasih tahu bagaimana caranya, yaitu dengan cara memberikan teladan, memberikan contoh, baik secara langsung, ya, dengan cara orang dewasa secara master guide melakukan, atau ya kita pemuda pada umumnya yang melakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan melihat kepada pengalaman-pengalaman atau model yang mungkin pernah jadi pengalaman kita di masa lalu dan mungkin yang sementara kita lakukan sekarang menjadi teladan. Membujuk dan meyakinkan, nah, ini salah satu nilai yang baik, yang positif juga secara umum yang kita boleh lihat. Dan ini seperti kita berargumen, ya, dengan adik-adik Pathfinder tentang satu hal, ya, dengan alasan untuk supaya hal yang kita inginkan, nilai yang kita ingin mereka putuskan, mereka pilih, nah, itu bisa menjadi pilihan mereka. Ada bujuk dan meyakinkan yang kita lakukan, ya. Mungkin ada kesalahan-kesalahan, mungkin kita bisa bandingkan dengan hal-hal lain yang itu kalau kita pilih itu udah bagus, nanti jadinya begini. Tetapi kita mencoba meyakinkan bahwa pakai ini saja, ikut ini saja. Nilai-nilai membujuk dan meyakinkan ini ya kita berikan kepada mereka. Yang ketiga, menetapkan batas, ya. Ini seperti kita memberikan pilihan kepada mereka untuk memilih, hanya memilih ini saja. Kalau mau lakukan ini saja, kita tetapkan batas. Kalau mau ke sana, waktunya sampai jam sekian saja. Kalau tidak, begini-begini. Ya, kita menetapkan batas. Kita tidak memberikan sama sekali pilihan. Ini satu hal, nilai yang kita mau coba tawarkan kepada mereka, yang mungkin nanti menjadi bagian mereka di dalam kehidupan berkelompok. Ya. Lalu yang keempat, memberi inspirasi. Ya, kalau tadi teladan, membujuk, dan menetapkan batas, ini memberikan inspirasi, ya, secara tidak langsung. Ya, permohonan yang dramatis dan emosional untuk nilai-nilai tertentu disertai dengan teladan tingkah laku yang berhubungan dengan nilai itu. Jadi seperti kita memberikan contoh, tetapi kita kaitkan dengan apa ya jadi inspirasi bagi mereka. Contoh dengan hadir tepat waktu,
ya, itu menjadi inspirasi bagi mereka. Dan itu bukan berlaku 1-2 kali saja, tetapi kita lakukan terus-menerus. Lihat bahwa ternyata kakak ini melakukan ini, itu dampaknya baik dan akan menjadi baik bagi saya. Nah, itu yang dilakukan. Selanjutnya membentuk aturan dan peraturan-peraturan. Ini hampir sama seperti tadi, ya, yang memberikan batas, tetapi ini kita seperti mau membenarkan sesuatu, ya, sesuatu yang mungkin keliru, tetapi kita seperti memberikan aturan baru atau apa yang membenarkan tindakan perilaku yang dibuatnya, ya, atau mungkin kita tawarkan hadiah, ya, hadiah untuk sesuatu kalau ini, dan hukuman kalau seandainya hal itu tidak dilakukan. Kelima, memberikan nasihat. Ini yang sering dilakukan, ya, kita sebagai pembina atau yang sering disebut penasehat juga, ya. Kita tunjukkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, kita memberikan nasihat. Ada ayat-ayat Alkitab, ada mungkin kutipan roh nubuat yang kita berikan untuk ini. Dan kalaupun itu sudah menjadi satu hal yang mungkin menyusahkan atau membingungkan mereka, pada akhirnya kita akan bilang, ya itu sudah seperti begitu. Ya, kita memang sudah melakukannya seperti begitu. Aturan di Pathfindering memang seperti begitu. Ya, jadi memberikan nasihat dengan memberikan dogma-dogma atau nilai-nilai budaya dan agama atau nilai-nilai Pathfindering itu sendiri. Terakhir, moralisasi. Ini memberitahu cara yang seharusnya. Ini bukan hanya memberikan nasihat, memberikan batasan, tetapi juga memberikan metode, cara yang harus mereka lakukan supaya boleh. Dan biasanya ini sederhana saja untuk dilakukan, ya. Ini yang dilakukan, poin ke-7. Oke. Selanjutnya, proses penilaian ini adalah untuk apa, ya? Proses penilaian atau memberikan nilai-nilai ini kepada Pathfinder ini tujuannya untuk apa, ya? Tujuannya untuk mendorong anak-anak bisa membuat pilihan dan membuat mereka bebas mungkin mengutarakan, berekspresi, ya. Itu dari proses penilaian yang tadi ada 7 itu. Untuk nilai-nilai ini mereka agak bebas dan bisa membuat pilihan sendiri. Bukan semua pilihan dari pembina saja atau kapten saja, tetapi semua anggota, kapten, pembina semua bisa berunding dan memberikan pilihan. Menolong mereka menemukan dan memeriksa alternatif-alternatif yang tersedia ketika dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Ya, menolong mereka untuk bagaimana mereka bisa mendapat akal dan mungkin melihat bahwa dengan perhitungan-perhitungan yang mereka lakukan, oh ternyata kita punya solusi ini, kita bisa ada alternatif ini. Kita bisa bantu mereka untuk mereka bisa memikirkan hal itu. Dan selanjutnya menolong anak-anak untuk menimbang, ya. Selain memampukan mereka menemukan alternatif-alternatif, mereka juga mampu untuk mempertimbangkan alternatif-alternatif itu dengan seksama, dan juga mereka tahu konsekuensi dari pilihan mereka nanti terhadap alternatif-alternatif itu. Terakhir, mendorong anak-anak untuk mempertimbangkan apa yang mereka hargai dan peduli. Ya, jadi ini bagian dari apa juga yang mereka hargai, ya, dan apa yang mereka pedulikan. Dari setiap keputusan mereka pertimbangkan ada nilai penghargaan dan kepedulian yang ada dalam diri mereka. Oke, lanjut. Terakhir, memberikan kepada mereka kesempatan untuk membuat afirmasi secara umum dari pilihan-pilihan mereka. Oh, ada yang paling terakhir. Membantu mereka menguji tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang atau pola dari kehidupan mereka. Ini dari membantu mereka dalam pembentukan karakter ini. Karena apa yang dilakukan ulang-ulang itu akan jadi tabiat, dan tabiat itu akan menjadi karakter. Kita akan bantu mereka dengan proses penilaian yang tadi kita lihat bersama. Oke, kita tiba di sesi break untuk diskusi kelompok. Ya, kita ada 39 orang di sini, ya. Jadi kita akan bentuk kelompok, dan yang saya minta pertama akan dilakukan adalah kita membentuk kelompok. Ya, sorry, sudah pasti kita akan bentuk kelompok. Tetapi kita akan mengangkat seorang pemimpin dalam kelompok, juga juru tulis atau juru bicara dari kelompok itu, dengan membahas pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, diskusikan cara-cara bagaimana nilai-nilai itu diturunkan dari pembina kepada anak-anak. Ada 7 tadi, ya, cara atau bagaimana mau approach itu values. Ya, ada 7. Jadi
kita diskusikan bagaimana supaya dari kita pembina atau pembina junior boleh turunkan kepada adik-adik Pathfinder. Tentukan dalam pandangan kelompok Anda dari 7 cara tadi mana yang paling efektif, mana yang paling efektif. Tentunya kita dari klub yang berbeda, tetapi ya bagaimana kita boleh belajar dari kelompok yang kita buat di dalam kelas ini untuk bisa saling menerima dan bisa belajar untuk mengambil keputusan bersama. Yang kedua, saya mungkin jadikan tugas saja, nanti kakak-kakak boleh screenshot atau nanti saya kirimkan materinya, dan boleh praktekkan nilai-nilai, ada komitmen, kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, dan lain-lain di klub kakak-kakak. Ya. Jadi kakak-kakak akan buat saja yang pertama ini, dan waktu kita hanya 5 menit untuk mendiskusikan, membentuk kelompok, menentukan pemimpin, memilih pemimpin, dan mendiskusikan ya nilai-nilai yang bisa diturunkan dan mana yang paling efektif. 5 menit diskusi, dan setelah itu kita akan sampaikan hasil diskusi kurang lebih 5 atau sampai 7 menit lagi. Saya minta Kak Jimmy untuk bisa membagi kami semua dalam kelompok untuk bisa mendiskusikan. 7 kelompok ya, Kak Nuri? Iya, ya di sini ada 38 peserta, mungkin kita bagi 5 ya, biar ada 7 kelompok ya. 7 kelompok biar 5 kelompok, masing-masing ada 7, ada yang 8 juga. Oke. Boleh Kak Jim? Silakan. Oke, jangan lupa ya. Jangan lupa untuk ini, jangan lupa juga ambil gambar kelompoknya. Tentukan pemimpinnya, ya kita belajar berkelompok di materi kita ini. Kak Esron, aman-aman grupnya? Tadi yang dibahas tadi apa ya? Aku yang nomor 1 mungkin. Ya, nomor 1. Boleh silakan tentukan dulu juru bicaranya supaya sebentar laporan dilaporkan dilaporkan di main session nanti. Kak Esron sudah. Oke, silakan lanjut. Kak Esron. Aku soalnya agak putus jadi nggak terlalu dengar tadi. Ini aja kakak ngomong putus-putus. Kak Franz, join di grup, ada tuh pilihan join. Kak Franz. Ada tuh pilihan join, Kak Franz, klik to join. Supaya tak masuk di room, nanti sebentar balik ulang lagi di sini. Mana ini? Kita mau diskusi. Kak Jim. Iya, ada. Saya ini ada 2 kelompok. Saya 2 kelompok. Ada pakai 2 apa kan? 2 account.
pakai laptop satu, pakai HP satu. Ya sudah, berarti dua-dua. Hah? Satu Jadi boleh, bingung. Satu boleh balik di main session saja. Satu. Ini tinggal Kak Angelica yang nggak bisa di-unmute ini. Angelica dan Kak Vin ini nggak bisa di-unmute. Bisa sendiri kan? Oh, Kak Mereka Fian katanya juga ada di 2 kelompok. Oh, berarti nanti kalau dia tidak aktif, berarti dia ada aktif di sebelah. Biar Jo. Oh, oke. Oke. Lanjut. Iya, Kak. Jadi kita membahas yang tadi dibilang apakah nilai punya pengalaman yang dia lakukan bisa tanam tema yang baik pasti. pengalaman yang baik ya Kakak ya? Aduh. Aman kah? Masih beberapa yang ini Kak Jim, tinggal 2-3 orang yang nggak aktif karena sinyal dan karena nggak bisa unmute. Oke, silakan saja berarti laporkan saja. Ya, kita masih tetap berdiskusi sekarang. Oke, jadi saya tadi itu
Kak Jimmy silakan arahkan untuk Baik, terima diskusi kasih. moderator. Akan menuliskan nama-nama juru bicara. Yang pertama Kak Niko ya. Kak Niko, baru kemudian ada lagi yang lain. Silakan menulis. Baru room Mungkin Christian ya. Setelah Kak Niko, Christian. Jadi yang pertama Kak Niko, baru yang kedua Kak Niko, baru kedua Kak Christian. Yan, baru Kak Amir. Kak Amir, baru keempat. Ada lagi? Ya, Kak Niko, baru kemudian Kak Gita. Baru kemudian, jadi yang pertama akan bicara nanti Kak Niko, baru setelah Kak Niko, Kak Christian, baru ketiga Kak Amir, baru keempat Kak Gita. Baru Kak Franz. ya, cuma 5 saja Kak, 5 kelompok. 5 kelompok ya? Ya. Oke, jadi cukup. Sebentar, Kak, saya buka dulu yang Kak Niko ya. 1 menit saja Kak, masing-masing ya, 1 menit jubir menyampaikan hasilnya, 1 menit. Niko. Ya, Oke. silakan. Ya, baik, dari kami kelompok yang pertama ada beberapa yang sudah kami diskusikan, namun yang paling pertama adalah bagaimana sebagai pembina kita harus bisa konsisten di dalam berbuat, berperilaku, sehingga anak-anak bisa melihat secara langsung teladan yang diberikan oleh pembina tersebut, dan dari konsistenan tersebut pun harus ada usaha untuk menjadi sahabat bagi mereka. Karena anak-anak milenial ini kalau nggak merasa bersahabat, mereka nggak akan mau nerima kita sebagai pembina. Itu barangkali itu intinya. Baik, terima kasih Kak Niko. Kita pindah ke Kak Christian. Silakan Kak Christian. Baik, terima kasih Kak Jimmy, Kak Noldi. Tadi kami di kelompok sudah membicarakan bagaimana kepemimpinan untuk kita-kita ini sebagai master guide ataupun di dalam pathfinder maupun di dalam adventurer. Memang yang sudah dijelaskan Kak Noldi itu sudah sangat baik, tetapi di kami hanya mau singkat saja, di mana bahwasannya kalau kepemimpinan itu selalu banyak yang berpikir bahwa menjadi pemimpin itu pasti tidak banyak kerjaan, enak, mudah, atau lainnya. Tetapi apakah itu benar? Jalan orang-orang yang ditempatkan selaku pemimpin tidaklah mudah. Di dalam Christian Leadership 4.2, lalu apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi kesulitan? Mereka harus melihat dalam setiap kesulitan suatu panggilan untuk berdoa. Mereka tidak boleh gagal meminta nasihat dari sumber besar segala hikmat, yaitu Yesus Kristus. Jadi pentingnya kita berdoa dan meminta nasihat pada Tuhan, bukan menangani setiap kesulitan dengan kekuatan kita sendiri. Mungkin itu aja Kak, sesingkatnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Christian. Kita lanjut ke Kak Amir. Silakan Kak Amir. Ya, selamat sore kakak-kakak. Di grup kami tadi membahas ada beberapa poin yang menjadi perhatian kita. Antara lain kita perlu juga membujuk atau meyakinkan adik-adik kita untuk boleh join di klub, karena mungkin dalam usia itu masih labil. Karena juga mereka juga punya kelompok-kelompok yang kita bilang geng ya. Kalau geng itu banyak kan nggak bisa ngikut di klub, pasti mereka nggak ikut kepada di kita. Jadi kita harus coba bujuk mereka, yakinkan mereka, tapi kita juga saat yang sama harus bisa menjadi teladan kepada mereka. Teladan artinya gini, pengalaman-pengalaman yang kita lakukan, bagaimana kita sebagai pembina, apakah kita apa yang kita ajarkan, kita lakukan, itu menjadi pertanyaannya. Jadi kalau kita ajarkan mereka, mari tepat waktu, mari lakukan ABC, tapi sebagai pembina pun kita gagal melakukan itu, terus teladan apa yang mau kita sampaikan sama adik-adik kita?
apakah klub ini akan menjadi interesting bagi mereka? Itu menjadi pertanyaan. Biarlah ketika kita melakukan itu, kita boleh juga saat yang sama menjadi sumber inspirasi. Nah, jadi bagi mereka, oh iya, saya dapatkan ini di sini, saya dapatkan ini di klub itu. Sungguh menyenangkan kalau kita join di klub, sehingga tugas-tugas meyakinkan, tugas-tugas untuk membujuk ketum bisa berkurang, karena mereka sudah lihat dalam keteladanan kepemimpinan kita, dan juga bahwa kita bisa menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Mungkin kira-kira itu, kalau ada teman-teman yang mau tambahkan, masih ada beberapa detik, silakan. Terima kasih dari kami. Oke, pas. Kaniko mungkin ada tambahan, ada raise hand? Oh. Cukup Kak, cukup. Oh ya, sorry. Oke. Kak Jim, lanjut Kak? Oke, lanjut ke Kak Frans ya, Kak Jimmy? Kak Jimmy masih unmute? Ke Frans dulu, baru terakhir. Oke. Halo, baiklah. Ya, silakan Kak Frans. Dalam diskusi kita tadi di kelompok, ketujuh hal itu untuk menjadi seorang pembina, pemimpin Kristen, walaupun orang harus menjadikan Yesus sebagai teladan, pembina kita, tapi orang sepakat, orang memilih 1 dan 3. Jadi tentang teladan dan tentang pembatasan. Jadi sebagai pembina, tentunya dalam semua kegiatan, orang harus tunjukkan bahwa orang yang lebih dulu, orang yang menunjukkan teladan. Dan tentunya walaupun dalam setiap kegiatan-kegiatan kita sudah menunjukkan teladan, tetapi pembatasan itu juga orang perlu tahu. Apakah itu pembatasan tentang waktu, pembatasan tentang bagaimana orang mesti berperilaku. Yang pasti orang memilih pertama dan yang ketiga. Dan itu tentunya di dalam praktek, apakah itu dalam kepanduan untuk orang di klub adventurer, ataupun di Pathfinder, yang selama ini orang gunakan di Firefly Pinaling maupun daerah Conference Minahasa, orang lihat untuk dua hal ini sangat baik. Inilah yang menjadi usulan atau pilihan dari kelompok kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Frans. Terakhir Kak Gita, kita masih ada waktu lagi 6 menit untuk kelas kita. Memang tadi ada tersedot dengan pembukaan ya. Harusnya kita 7.30 waktu Manado sudah selesai. Kami persilakan Kak Gita. Terima kasih Kak kesempatannya. Kami dari kelompok 5, hasil diskusi kami adalah cara efektif untuk menurunkan nilai-nilai ini kepada adik-adik Pathfinder ataupun adventurer kita adalah cara yang pertama, yaitu teladan. Jadi nilai tentang kejujuran, tentang pengendalian diri, ketepatan waktu, dan bagaimana hal yang baik yang harus kita lakukan, cara yang paling efektif adalah dengan memberikan teladan. Karena pada dasarnya anak-anak ini menuruti apa yang mereka lihat dari orang yang lebih dewasa dari mereka. Jadi hasil diskusi kami memutuskan cara yang paling efektif adalah yang pertama, yaitu dengan teladan. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih teman-teman. Kita kembalikan lagi kepada pemateri. Kanoli. Belum di-unmute, Kak Noldi, mic-nya. Mohon maaf, saya tadi sempat tersok karena tinggal 5 menit lagi. Karena ini baru setengah perjalanan, tetapi tidak mengapa. Saya minta mungkin waktu untuk berdiskusi sekali lagi. Ada satu case yang menarik yang mungkin boleh kita rasa langsung suasana kalau kita berada dalam kelompok dan menghadapi suatu pilihan yang sulit. Jadi saya mungkin tidak akan terangkan lagi, materinya mungkin kita bisa dapatkan di manual, tapi saya suka untuk kita praktek pada saat ini.
Jimmy boleh ya kita berdiskusi mungkin 3 menit Silakan, saja. silakan, boleh. Saya Ya, bagi grupnya ya. Untuk diskusi ya, silakan bagi grup lagi dan bisa di screen capture ini kakak, sorry. Oops, sorry. Sorry, tunggu Kak Jim. Ini ini dia. Ya, mohon di screen capture karena tadi banyak yang tidak sempat ini ya. dia punya dia punya pertanyaannya sehingga ada beberapa yang boleh tolong di capture. Oke, singkatnya begini. Di dalam kelompok itu masing-masing punya peranan dan fungsi juga tugas. Ya, ada inisiator, ada pencari informasi dan lain-lain. Ada tanggung jawab yang semuanya itu penting. Ya, untuk case ini kakak-kakak saya minta untuk kita ambil keputusannya. Ya, ini case-nya. Tolong di screen capture atau di ini. Yang bagian 2 saja. Yang bagian 1 itu jadi tugas yang mau dikerjakan. Tidak juga, tapi ini langsung ke penerapan. Tetapi yang kita akan lakukan sekarang yang ini. Terlibat di dalam latihan kelompok operasi denyut jantung dan menggunakan formulir laporan observasi sebagai satu cara mengevaluasi proses proses kelompok di dalam latihan yang ditugaskan. Kita menilai pengaruh-pengaruh apa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor yang bervariasi di dalam formulir laporan proses observasi tentang keberhasilan dengan masa satu kelompok berjalan bersama-sama. Saya sudah kirim filenya di chatting, kakak bisa download, boleh ya? Diklik, nanti bisa di-download itu. Bisa ya, Kak Jim, kakak? Bisa. Kasus dan tugas observasi kelompok, sorry. Di-download, ya, siapa tahu nanti terpisah, tidak tahu kita kelompok dengan siapa, masing-masing boleh download, lalu kita boleh coba bahas. Oh, kirim ulang, baik. Oke, sorry. Saya sudah coba. Apakah terkirim, kakak-kakak? Belum. Oh, saya kirim personal. Saya coba lagi, sorry. Apa ini sudah? Ya, bisa kami baca. Teman-teman silakan diklik biar bisa di-download. Ya, ini nanti hanya dilaporkan oleh jubir saja nanti sebentar. Kalaupun kelompoknya berbeda, bisa dipilih secara singkat pemimpin klubnya. Sepertinya ada pembicaraan pribadi. Oh, Kak Stanley bagaimana? Oke, kita split ya. Oke, kita split ya. Oh, belum bisa ya? Jim, jangan. Oke, nanti saya kirim masukan ke grup saja ya. Oke. Silakan join. Kak Jim, apa suara saya bisa terdengar nanti di kelompok-kelompok? Bisa masuk ke kelompok. Oh iya, nanti saya masuk, keluar, lalu saya pilih lagi, join lagi ya di kelompok yang lain. Iya, coba. Kalau enggak, Oke. kita saya sorong dulu ke host. Coba dulu. Bisa nggak aku host masuk ke room? Saya join dulu di room 4 ini. Bisa toh masuk satu-satu nanti. Bisa arahkan satu persatu.
Halo, cek cek. Kak Jimmy. Boleh. Oke. Saya bisa. Iya bisa, saya bisa pindah ke room yang lain. Oke, Saya oke. pastikan saya di sini sudah ada yang dapat filenya. Coba masuk jadi room. Coba masuk di room. Oh, ini belum masuk di room ya? Belum masuk. Coba masuk. Oh, berarti belum bergabung ya? Coba masuk di pilihan masuk di grup di mana ya, Kak? Join. Join. Buka breakout dulu baru masuk ke join. Oh iya. Oh, cuma bisa di room 4, Kak. Saya kembali di room 4. Oh, nggak bisa dicok, kita sorong ke host dulu ya. Oh iya, kita mau cek saja dorong tugas materi itu ada atau enggak. Tadi saya share screen saja ya biar mereka screen capture, lupa Coba masuk ke Noli. Oke, masuk ke room 1 dulu ya.
Kak Jim, sudah bisa ya? Sorry kelamaan. Kak Jim. And meeting but only meeting background. Kak Jim sudah break kembali? Sorry. Unmute. Hostnya ya. Oke, silakan Kak. Ada Kak Hesron sudah keluar ini. Tadi Kak Hesron di berapa kan? Siapa? Kak Hesron di apa berapa dia tadi? Di grup berapa? Hesron. Habis waktu kan kita semua tarik. Iya, Kak Jim kembali Jo, nggak apa-apa. Okay. Sorry. Nanti Kak Stanley, Kak Mavis, Kak Hesron, Kak Surya kasih tambahan saja. Melengkapi. Keterbatasan. Kak Jim jadikan saya co-host, saya mau share screen yang terakhir. Oke. Posting itu lembar apa? Lembar apa yang masing-masing punya siapa yang mau jubir? Oh iya. Ada DP format. Oke. Ini semua so kasih masuk daftar hadir toh? Ada beberapa yang tak pental tadi. Ya oke, teman-teman, yang juru bicara boleh masukkan, boleh chat juru bicaranya. Yang akan bicara boleh. Oke, room 2 Kak Christian. Room 1 Kak Angelic. Room 2 Kak Christian. Room 3 4, 5 boleh menuliskan di ya. Room 4 penetaian ya. Kak penetaian si tanggal. Baru room 5 Kak Gita. Room 3 siapa? Room 3? Room 3 Kak Andri. Oke, Kak Andri. Ya. Dokter spesialis jiwa ini. Kakak Angelic pakai yang mana? Angelic and Vin atau Vin and Angelic? Hadir Kak. Yang silakan, ini. Silakan. Oke, selamat malam kakak-kakak. Jika kami adalah tim medis transplantasi jantung, yang akan kami pilih adalah pasien yang nomor 5, yaitu seorang gadis remaja yang masih bersekolah dan mempunyai ayah pemabuk dengan alasan beberapa pasien yang lain adalah orang-orang yang mempunyai gelar, orang-orang hebat, mereka adalah yang punya perusahaan, pemenang medali bola, anggota dewan, dan lain-lain. Dan untuk kami, mereka akan mempunyai link-link atau jalur-jalur untuk mendapatkan transplantasi jantung dari orang lain ataupun dari rumah sakit yang lain dengan uang yang mereka miliki, gelar yang mereka punya. Contohnya seperti yang pemain bola, pasti banyak orang yang akan bersedia membantu dia. Tetapi seorang remaja ini sudah ayahnya pemabuk, dan dia adalah seorang yang masih bersekolah, jadi dia punya kemungkinan besar bahwa tidak akan ada yang menolong dia. Kira-kira begitu.
Oke, terima kasih Kak Angelik. Dan selanjutnya kita berpindah ke Kakak Christian. Silakan Kak Christian. Baik, terima kasih Kak Jimmy, Kak Noldi. Dan untuk yang sesi kedua ini saya mau terima kasih kepada kelompok kami yang telah menunjuk saya lagi. Jadi baik, untuk dalam hal ini Siapa situasi anggota yang kami kelompoknya, boleh dibilang mungkin? Jadi dalam situasi ini yang kami telah sepakati di kelompok kami adalah nomor 4, seorang wanita berusia 38 tahun, ibu dari 3 orang anak dan menderita diabetes. Di sini tidak diceritakan ibu ini mempunyai seorang suami atau bapak, sementara dia mempunyai tanggungan 3 orang anak yang nantinya akan sangat menderita, di mana dia sendiri sudah menderita oleh karena dia diabetes. Sementara yang lain mempunyai fasilitas dan lain-lain. Dan kalau yang mengenai nomor 5, ini pilihan yang sulit karena suatu kesalahan seorang bapak yang pemabuk. Baik, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Ya, silakan Kak Andri. Kak Jim terdengar? Sudah Kak. Halo Kak Jim terdengar, Bra? Ya, sudah terdengar Kak. Silakan. Oke, ya. Terima kasih kesempatan dari kelompok 3 ini memilih yang nomor 5 sama kayak yang kelompok tadi, kelompok 5 karena yang lain-lainnya bisa semuanya. Dan tadi memang kami berdebat antara 4 dan 5. Tapi ketika dibahas lagi yang nomor 4 ini dan menderita diabetes itu yang lebih memberatkan. Kenapa? Diabetes itu tidak sembarangan orang bisa dipotong ya, ditransplantasi karena diabetes agak susah itu kan. Nah, sekali pendarahan akan terus akan pendarahan. Jadi kita sepakat nomor 5 karena dia seorang gadis remaja. Dan kenapa bersama ayahnya seorang pemabuk? Seorang pemabuk ini masih bisa dinasehati. Ya, anak ini bisa saja menasehati ayahnya supaya bisa bertobat, supaya tidak bisa menjadi seorang pemabuk lagi. Nah, remaja ini masih usianya masih panjang, masih bisa untuk memberikan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang penasehat, dan juga menjadi seorang yang bisa memberikan teladan bagi orang lain. Terima kasih. Kak Andri, luar biasa ya. Selanjutnya kita berpindah ke Kak Pendeta Yan Sitanggang ya. Kak Yan, silakan Kak Yan. Baik, dari kelompok kami, kelompok 4, memang satu pilihan yang sulit antara memutuskan nomor 1 dan nomor 5, tapi kemudian kami berdiskusi dan memutuskan nomor 1 dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah beliau dapat berprestasi untuk negara dan setelah itu masih dapat berprestasi, lalu masih muda, lalu merupakan public figure yang nantinya diharapkan kemungkinan akan menjadi pengaruh promotor untuk dapat menolong orang lain, entah menjadi promotor untuk donor jantung berikutnya dan segala macam. Dan mempertimbangkan bahwa kami sebagai kelompok hanyalah satu anggota dari tim medis untuk berpikir bahwa nomor 5 diberikan bantuan jantung itu sendiri sangat sulit oleh karena mengenai hal-hal seperti pembiayaan dan segala macam. Walaupun ada kecenderungan kami tadi berpikir juga untuk nomor 5, tetapi kemudian nomor 1 sebagai seorang yang memiliki advantage yang paling banyak untuk diselamatkan, yang diharapkan kemudian akan menjadi pengaruh untuk menyelamatkan orang lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih.
Kak Yan sudah memberikan tanggapan, luar biasa jawabannya. Kita berpindah selanjutnya ke kelompok terakhir. Kelompok terakhir Kak Gita. Kami persilakan Kak Gita. Iya Kak, terima kasih atas kesempatan. Jadi kami dari kelompok 5, dari Rumah Sakit Harapan Surga. Saya ingin menyampaikan laporan dari hasil diskusi kami. Jadi setelah berdiskusi tentang kemungkinan kami akan memberikan donor ini kepada siapa, kami sepakat bahwa kami belum bisa memutuskan. Karena waktu yang diberikan sangat sempit, sehingga belum ada waktu bagi kami untuk menentukan mana yang paling tepat untuk menerima. Jadi itu hasil keputusan dari kami. Terima kasih, Kak. Begitu. Oke. Terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman dari kelima kelompok. Kami kembalikan kepada Kak Noldi. Oke, sudah Kak Jim? Ya, silakan Kak Noldi. Terima kasih untuk semua kelompok yang telah mendiskusikan. Saya pikir ini menarik sekali. Sampai dari 5 kelompok, ada 1 kelompok yang memang memutuskan belum ambil keputusan ya. Jadi artinya berarti ke 6 orang ini tidak ada yang bisa diselamatkan dari kelompok 5 ya. Karena waktu juga ya, yang terbatas kan dikasih 10 menit sebenarnya, tetapi ternyata harus dalam waktu berapa menit ya, 2-3 menit. Ya, dan kelompok-kelompok lain saya lihat catat di sini ada pilihan-pilihannya. Ada yang 5, seorang gadis, remaja, dan ada 1 yang memilih atlet, seorang pria lajang 22 tahun, dan juga ada yang memilih seorang wanita berusia 38 tahun yang diabetes. Ya, kakak-kakak, pilihan kita mungkin bisa berbeda. Pilihan kita melalui proses ini, yang kita dapatkan pada malam hari ini adalah proses berkomunikasi yang ada di dalam kelompok itu. Ini kalau kita lihat formulirnya, kakak-kakak bisa lihat itu komunikasinya bagaimana, verbal atau non-verbal. Ya, kalau sebenarnya bisa diisi dan dipilih akan sangat baik sekali, tetapi karena kita waktu terbatas, terus apakah yang memimpin berbicara, apakah jelas maksud-maksudnya, pola komunikasinya bagaimana, terus peran kepemimpinan di dalam bagaimana. Pasti ada figur-figur seperti ini di dalam kelompok ya. Ada seorang yang tidak mau atau menghindar waktu ditunjuk, ada yang jadi figur koordinator, ada yang jadi pengikut-pengikut saja. Oh iya, saya pilih nomor 5 saja, seperti kakak itu. Ada yang mungkin pencari pengakuan, ya dia punya pilihan maunya itu saja. Terus gaya kepemimpinan, ada yang otokrasi, ada yang demokratis, kita bisa lihat dari pemimpin kelompok tadi. Terus respon-respon dari gaya kepemimpinan, suasana di dalam diskusi tadi bagaimana, apakah ada yang sampai marah-marah, hangat, atau saling menerima, atau dingin saja, hanya ketua kelompok, dan lain-lain. Terus tujuan-tujuan yang dimaksudkan tercapai atau tidak, terus ini variabel yang mendukung situasi dalam diskusi tadi, jumlah kelompok, anggota, batas waktu ya. Tadi batas waktu terpengaruh di kelompok 5 sehingga tidak sempat mengambil keputusan ya, dan fasilitas fisik. Ini hanya seperti ilustrasi contoh saja bagaimana kita memberikan nanti case kepada anak-anak di dalam, dan bagaimana anak-anak bisa melewati proses diskusi dalam kelompok sehingga mereka bisa menghasilkan pilihan yang mereka bisa pertanggungjawabkan. Seperti case yang tadi, mereka mempertanggungjawabkan pilihan memilih seorang gadis yang masih muda atau memilih seorang atlet dan lain-lain dan lain-lain. Jadi di dalam kelompok ini ada figur-figur yang memiliki peran dan fungsi masing-masing yang tidak bisa kita batasi dan kita anggap semua harus sama, harus pasti akan berbeda, dan dari perbedaan itu akan menghasilkan hasil yang baik. Oke, itu saja mungkin yang mengakhiri saya punya sesi untuk diskusi, dan terakhir Kak Jimmy kesimpulan langsung ya. Ya, silakan Kak Noldi. Sorry, ya mungkin tidak ada sesi tanya jawab karena waktu. Saya percaya banyak masukan dan tanggapan dari kakak-kakak menyangkut hal ini. Tapi senang sekali karena menarik malam ini, walaupun kita ada terlewat sudah hampir 30 menit. Tapi mohon maaf. Dan ada satu diskusi lagi, tapi nanti lain waktu saja. Ini di kelompok ada, kita tahu pasti ada orang-orang yang punya figur-figur menjegal, ada yang tidak suka berpartisipasi, ada yang mau mempertahankan idenya, agresif cemburu, ada yang cuma suka main-main dalam kelompok, terus ada yang ya golongan kecil, antusias dan lain-lain ya.
Ini diskusi, tapi mungkin jadi tugas bagi orang bagaimana supaya kita boleh berurusan dengan semua orang yang mempengaruhi klub sehingga atau regu bisa nanti tidak mendapatkan pilihan-pilihan yang terbaik atau mungkin kekompakan klub bisa hancur oleh karena figur-figur. Sebagai pemimpin kita perlu tahu mereka dan cara menangani mereka atau menghadapi mereka. Ini kesimpulan dari saya berdasarkan pedoman administrasi halaman 5 dan 6. Sebagai pemimpin regu, Anda akan menemukan banyak kesuksesan Anda akan menemukan bahwa kesuksesan Anda adalah tergantung dengan orang lain. Tidak hanya kepada Anda, tetapi juga dalam kerjasama dari setiap orang yang bekerja dan melayani dengan Anda. Jika anggota tidak mau bekerja sama dengan Anda, maka Anda tidak akan dapat menyelesaikan sesuatu. Tidak masalah sepintar apapun Anda, masalahnya adalah bagaimana Anda belajar cara untuk mendapatkan kerjasama anggota. Jadi sebagai pemimpin ini yang penting ya, kakak-kakak, kerjasama anggota. Bagaimana itu terlaksana? Ya ini, poin-poin ini, hal-hal ini perlu kita miliki. Ya, sifat bersahabat, memberi pujian, meminta tanggapan, dan kalau secara umum kekristenan kita perlu dekat dengan Tuhan, menggunakan Yesus sebagai model kepemimpinan kita yang rendah hati, yang melayani, ya, yang bersahabat, ya, kalau kita melihat secara umum. Tetapi secara khusus untuk regu, hal-hal ini perlu kita perhatikan. Jadi itu yang menjadi kesimpulan saya. Dan terakhir, sebagai pemimpin kita tidak hanya hebat dalam menyampaikan teori atau membicarakan teori, tetapi kalau kita mau sukses dalam pelayanan pemuda di dalam regu, kita harus menghidupkan ya apa yang kita sampaikan dan mendemonstrasikan menjadi teladan. Ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan kesetiaanmu, dan juga dalam kesucianmu. Power of example kiranya menjadi bagian kita semua. Ini materi dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam pelayanan dan keselamatan. Baik, terima kasih. Boleh kita beri respon dengan jempol atau tepuk tangan pada Kak Noldi. Sebagai tanda terima kasih kita sudah mengikuti materi dari Kak Noldi. Nah, kami mohon maaf karena dari perencanaan kita harusnya selesai di waktu Manado 7.30, tapi kita ada overtime ya sampai kurang lebih 30 menit karena memang ini hari pertama kita harus ada opening ceremony tadi, ada pembukaan. Oleh karena itu kakak-kakak mungkin yang sudah menyiapkan kuota untuk pertemuan 1,5 jam ada kelebihan sedikit. Nanti untuk sesi yang kedua kita akan berupaya supaya jam 6 tepat waktu Manado kita sudah mulai sehingga 7.30 kita sudah selesai. Baiklah, kami ucapkan terima kasih untuk semua dan kita nanti akan berkomunikasi di grup yang sudah dibuat untuk selanjutnya hal-hal apa yang perlu kita komunikasikan. Untuk mengakhiri akan pertemuan kita saat ini, saya meminta koordinator Master Guide Manado, Kak Ray Rupati, boleh pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami sembahkan kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena pada malam hari ini kami telah mendengarkan, dikumpulkan lewat Zoom ini Tuhan. Dalam meeting ini Tuhan kami telah menerima materi dari Kanoli Warone, satu materi kepemimpinan yang luar biasa baiknya untuk peranan penting daripada kami sebagai pembina generasi muda yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami berdoa untuk Kak Jimmy Pinangkaan, mengkoordinir acara ini dan semua yang nanti menjadi pembicara dan para pendengar semuanya. Biarlah Bapa di sorga, pakai kami selagi masih bisa Tuhan pakai untuk pembinaan orang-orang muda di kedua uni Indonesia ini supaya orang-orang muda kami tetap aktif di dalam pathfinding dan aventuring. Berkati dan pimpin kami semua, ampuni segala salah dan dosa. Kami berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga melalui Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus jiwa kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Boleh buka kameranya, saya mau abadikan. Boleh buka kameranya, saya mau abadikan teman-teman. Yang page pertama dulu, yang halaman pertama ya. Mari kita buat pose kita yang terbaik. Mari kita di halaman pertama. Oh, semuanya sudah buka. Oke, halaman pertama silakan. 1, 2, 3. Oke, kita pindah ke halaman kedua.
25 orang selanjutnya ya, 25 orang selanjutnya. Siap-siap. Kak Surya belum buka. Yang pakai Macintosh iPhone, belum buka gambarnya. Oke, sudah ini yang oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Sampai Hana sampai ketemu. mengantuk ya, kelihatannya ke Hana sampai mengantuk. Oke, terima kasih Oke, semuanya. terima kasih semua. Jangan lupa ya, portofolionya cuma catatan saja dan juga tugasnya pribadi.